Baik, langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sore hari ini pemateri berikutnya yaitu Bapak Dr. Elbadian MPD. Beliau akan menyampaikan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, sebelum beliau memaparkan, saya akan jelaskan dulu. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Elbadian MPD dengan NIDN 00212611. Tempat tanggal lahir Lampihong 2 Desember 1960. Status beliau adalah dosen ASN DPK IKI PGRI Kaltim. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Rektor 1 IKI PGRI Kalimantan Timur. Alamat rumah Jalan Juanda 4, Komplek Perumahan Dikbud, RT 1 nomor 1032 A Samarinda. Untuk keluarga, beliau memiliki 1 istri dan 4 anak. Pengalaman jabatan beliau Kepala Kemenak Kota Samarinda, selanjutnya Kepala Bidang Bimas Islam, dan selanjutnya Ketua LPPM IKIP PGRI Kalimantan Timur. Baik, kepada teman-teman, jadi setelah ini ada pemaparan yang kurang lebih waktunya 45 menit. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dr. Elbadian. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati moderator, yang saya cintai adik-adik mahasiswa baru IKIP PGRI Kalimantan Timur, yang saya hormati rekan-rekan panitia PKKMB IKIP PGRI Kalimantan Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, materi terakhir untuk hari ini, kita dapat bertemu, berjumpa lewat daring dengan mahasiswa IKIP PGRI yang baru semester 1 di 3 prodi pendidikan ekonomi, prodi pendidikan kepelatihan olahraga, dan prodi vokasional teknologi otomotif. Materi yang akan saya sampaikan adalah sistem pendidikan di Indonesia dengan belajar merdeka, kampus merdeka. Ini ucapan selamat datang di kampus IKIP PGRI. Mungkin adik-adik sudah mengenal kampusnya pada saat mendaftar dan mengurus berbagai administrasi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan perkuliahan selama 1 semester tahun akademik 2020-2021. Adik-adik mahasiswa, sebelum menjatuhkan pilihan masuk ke IKIP PGRI Kalimantan Timur, tentu adik-adik telah mengetahui sejumlah perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur. Namun alhamdulillah adik-adik tidak salah pilih, telah memilih IKIP PGRI, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur, di mana IKIP PGRI akan mencetak calon-calon guru di masa yang akan datang. Kita masuki materi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 menyebutkan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Jadi adik-adik ini tentu baru lulus dari SMA, SMK,
mungkin madrasah aliyah, mungkin juga pondok pesantren dengan paket C, dan saat ini akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ada beberapa program. Ada program diploma, ada program sarjana. Nah, adik-adik sekarang menempuh program sarjana. Ada program magister atau S2. Ada program doktor. Dan ada program profesi serta program spesialis seperti dokter misalnya. Termasuk program profesi adalah program guru. Guru adalah profesi. Ya, makanya nanti akan saya sampaikan, karena profesi, adik-adik kalau sudah menjadi guru, ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi guru. Nah, tentu ini menambah penghasilan kita di masa yang akan datang. Nah, sementara jenis pendidikan di Indonesia itu hanya ada 3. Yang pertama, pendidikan akademik. Yang kedua, pendidikan vokasi. Nah, untuk pendidikan akademik dan vokasi ini ada di IKIP-PGRI. Ya, ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan keolahragaan, dan yang terbaru adalah pendidikan vokasi otomotif. Yang ketiga adalah pendidikan profesi. Nah, sekarang bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Dalam peraturan yang lalu, perguruan tinggi di Indonesia itu hanya 5. Tetapi di pemerintahan sekarang, dengan menterinya Mas Nadiem, itu menambah 1 bentuk perguruan tinggi, yaitu yang ke-6. Kita lihat saja yang pertama, universitas, ya, universitas, ya. Apa itu universitas? Universitas adalah menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, kalau perguruan tinggi itu berbentuk universitas, jadi dia menyelenggarakan berbagai jenis rumpun ilmu. Ya, ada akademik, ada vokasi, dan juga ada profesi. Berikutnya kita lihat bagaimana institut. Institut tidak jauh beda dengan universitas. Ya. Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi. Ya. Jadi kita sudah ada akademik, kemudian juga ada vokasi dan atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu, pengetahuan, dan teknologi tertentu. Nah, itu kalau bentuk pendidikannya institut. Ya. Nah, kita lihat ini ada aktivitas yang terjadi di KPGRI ini, apa yang disampaikan di pagi tadi oleh Bapak Ketua BPH, ya, kita melakukan berbagai kegiatan, baik perkuliahan, baik penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita lihat ini bentuk kegiatan pengabdian masyarakat IKIP-PGRI, yaitu dengan adanya sunatan massal bagi masyarakat sekitar IKIP-PGRI. Alhamdulillah peminatnya luar biasa, ya, sampai ratusan anak-anak yang kita lakukan sunatan massal gratis di IKIP-PGRI. Nah, ini kampusnya, mungkin adik-adik juga sudah tidak asing lagi saat ini, alhamdulillah. Dan ini pilihan yang bagus bagi adik-adik mahasiswa. Insya Allah
4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Anda akan menjadi sarjana pendidikan. Nah, kita lihat program studi di institut. Ya. Program studi di institut bisa melaksanakan program-program seperti di bawah ini. Pertama, program sarjana. Nah, kita sudah melaksanakan program sarjana. Ya, sarjana olahraga, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan vokasional. Ya. Kemudian yang kedua, program magister. Insya Allah tahun ini akan kita rintis pasca sarjana untuk olahraga. Dan juga insya Allah kita akan membuka program doktor dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Kemudian di institut juga bisa dilaksanakan program diploma 3, program diploma 4 atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan, ya, program provisi, dan lain sebagainya. Di mana di institut program-program ini minimal 3 program studi tersedia di sebuah lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita lihat jenjang atau bentuk pendidikan yang lain. Ada yang namanya sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dia juga bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Ya, jadi kalau jenjang pendidikannya atau jenis pendidikannya itu sekolah tinggi, dia bisa melaksanakan pendidikan akademik dan juga bisa vokasi. Kemudian kita lihat politeknik. Nah, ini ada bentuk pendidikan politeknik. Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi skopnya lebih sempit begitu. Kemudian ada lagi akademi. Mungkin kita mengenal akademi. Akademi adalah menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Itu akademi. Nah, yang terakhir, yang terbaru, ada akademi komunitas. Apa itu akademi komunitas? Akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma 1 dan atau program diploma 2 di daerah kabupaten kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, ini diperuntukkan untuk daerah-daerah, mungkin daerah tertinggal, seperti kita ini memiliki daerah 3T di Kalimantan Timur, di daerah Hulu Mahakam. Nah, ini perlu mungkin di sana dibuka atau didirikan akademi komunitas. Baik, ini sistem pendidikan di Indonesia yang berlaku sampai saat ini. Nah, namun alhamdulillah adik-adik telah memilih salah satu bentuk yang ada di Indonesia, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKPGRI Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita beralih kepada Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Jadi ada 2 kata, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya mengistilahkan dengan MB dan KM. Ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya
mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Jadi sekarang eranya, misalnya ada mahasiswa olahraga, tapi dia ingin memperdalam ekonomi, nah, nanti bisa mengambil ke prodi ekonomi. Atau sarjana ekonomi, ingin mau jadi monter misalnya, atau bisa nyervis paling tidak kendaraan sendiri, bisa masuk ke otomotif. Nah, dan sebaliknya. Jadi nanti sehingga mahasiswa bisa memperoleh multi ilmu pengetahuan. Ini tujuan daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari mana dasarnya? Ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permen ini merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan permen tersebut. Dalam permen ini pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dua cara. Yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Jadi sistem yang pertama adalah misalnya mahasiswa ekonomi, dia mau sepenuhnya hanya menguasai ekonomi, pendidikan ekonomi. Atau prodi olahraga, dia sepenuhnya ingin menguasai tentang keolahragaan. Jadi dia tidak pindah-pindah. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Nah, di yang kedua ini, mahasiswa diberikan kesempatan nanti dia 5 semester memperdalam tentang olahraga misalnya. Dia 5 semester memperdalam tentang pendidikan ekonomi. Dia 5 semester memperdalam tentang teknologi otomotif. Kemudian sisanya 3 semester dia diberikan kesempatan untuk menggali pengetahuan di kampus sendiri atau di IKI-PGRI, tetapi prodinya beda. Misalnya mahasiswa ekonomi, tetapi dia ingin menjadi pelatih olahraga. 1 semester dia ambil setara 20 SKS, dia memperdalam tentang keolahragaan. Atau dia sebagai calon guru olahraga, tapi nanti setelah di masyarakat, dia juga ingin menjadi pedagang kah, menjadi pengusaha kah. Nah, dia ingin menggali tentang ekonomi. Atau mungkin menjadi ahli otomotif. Nah, jadi itu bisa digali nanti untuk 1 semester setara 20 SKS, dia belajar di prodi yang lain dalam kampus yang sama. Baik. Nah, melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran
di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ini yang tadi yang saya jelaskan, misalnya mahasiswa olahraga tapi dia ingin menggali atau memahami juga tentang ekonomi, atau ingin menggali, memahami tentang otomotif. Sebaliknya, mungkin mahasiswa prodi otomotif, dia ingin juga menjadi pelatih olahraga misalnya, pelatih atau menjadi wasit olahraga, dia bisa belajar di prodi olahraga 1 semester, setara 20 SKS. Yang kedua, 2 semester atau setara 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini mahasiswa mendapat kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi lain yang ada di Samarinda. Sekarang kita sudah membuat MOU dengan STIMIK Wicida misalnya. Di sana ada IT. Mungkin mahasiswa IKIP, calon guru, ingin juga menguasai IT, kita berikan kesempatan 1 semester belajar di STIMIK Wicida tentang IT. Atau mau belajar ke luar daerah, mau ke Jawa sana, boleh. PGRI punya lembaga-lembaga pendidikan seluruh provinsi. Kita tinggal membangun komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Surabaya, bahkan di Surabaya itu hampir semua kabupaten kota ada PGRI-nya. Jadi itu sangat mudah untuk kita melakukan MOU dengan perguruan tinggi di luar IKIP-PGRI Kaltim untuk belajar di luar daerah Kaltim. Atau bahkan punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Nah, ini juga peluang. Tinggal minat mahasiswa ada enggak untuk belajar di luar negeri misalnya. Kita sudah ada MOU dengan Sabah, Malaysia. Kalau ini nanti ditindaklanjuti, mahasiswa yang berminat nanti akan kita data untuk mungkin pertukaran pelajar dengan keguruan atau perguruan tinggi keguruan di Sabah, Malaysia. Tinggal kita komunikasikan karena sudah ada MOU sebelumnya. Jadi sangat terbuka peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, baik di kota Samarinda sendiri, banyak kampus lain, atau kita mau keluar daerah Kaltim, ya, atau bahkan ke luar negeri. Ada kesempatan selama 1 semester 6 bulan atau setara 20 SKS menimba pengetahuan yang satu jurusan atau satu prodi dengan yang sekarang adik-adik tempuh, apakah olahraga, apakah pendidikan ekonomi, apakah teknologi otomotif, atau di luar program studinya, ya. Jadi kampusnya berbeda, kemudian program studinya juga beda, ya. Misalnya kita mau nempuh apa, ya, yang ada di Yogyakarta misalnya, atau yang ada di Surabaya, di Semarang, atau di daerah lain, atau ada yang mau ke Papua barangkali, ada kesempatan. Tinggal minat kita, minat mahasiswa, ya, akan kita data nanti. Adik-adik yang berbahagia, nah, bagaimana caranya kalau kita melakukan 3 semester yang saya jelaskan tadi? Kegiatannya ada 8. Yang pertama, pertukaran pelajar. Nah, ini tadi pertukaran pelajar adalah nanti misalnya kita kerjasama dengan ONY Yogyakarta misalnya, karena sudah ada MOU-nya. Yang olahraga mau menambah pengetahuan keolahragaannya di Universitas Negeri Yogyakarta, sudah ada MOU-nya. Tinggal adik-adik tinggal 6 bulan di Yogyakarta,
dengan prodi yang sama, itu bisa melalui kegiatan pertukaran pelajar. Atau nanti ada mahasiswa luar yang akan masuk ke IKIP PGRI. Ya, kita akan bangun MOU, ada timbal balik. Kalau mahasiswa kita keluar, mahasiswa luar juga akan masuk ke IKIP PGRI. Itu pertukaran pelajar. Yang berikutnya magang atau praktik kerja. Kita beri contoh misalnya program vokasional teknologi otomotif. Sekarang sudah kita bangun jejaring untuk kerjasama dengan BLK, PLKI. Di sana dengan peralatan yang lengkap, adik-adik akan magang di sana selama 1 semester. Atau kita juga telah membangun MOU dengan Auto 2000, Toyota. Di sana kita bisa melakukan perbengkelan barangkali di Auto 2000. Ada di PAMA, dan lain sebagainya. Ini akan kita bangun kerjasama dengan dunia industri atau DUDI atau dunia usaha. Nah, jadi kegiatannya adalah magang atau praktik kerja. Dan praktik kerja ini minimal 1 semester. Bahkan dianjurkan untuk 2 semester, 1 tahun. Kalau 1 tahun kita menggeluti tentang mesin mobil misalnya, insya Allah kita bisa jadi ahli teknik mesin mobil, misalnya begitu. Atau prodi ekonomi, ingin lagi menambah tentang ekonominya, kita magangkan di dunia usaha, atau mungkin kita magangkan di perbankan, bisa terjadi karena kita akan memperdalam tentang ilmu ekonomi. Itu magang. Yang berikutnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Alhamdulillah selama ini IKIP PGRI telah membangun mitra di sekolah-sekolah yang ada di Samarinda. Ada 94 SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di Samarinda yang menjadi mitra untuk kita melakukan PPL atau magang atau asistensi mengajar di sekolah. Bahkan di masa pandemi ini kita mengembangkan mitra sekolah ini sampai ke daerah perbatasan, bahkan daerah 3T. Di mana di masa pandemi ini kakak-kakak Anda ini yang sekarang lagi magang atau asistensi mengajar di sekolah, ada yang di Ujung Bilang begitu, ya, di daerah 3T, daerah Mahakam Ulu, Kutai Barat, ya, itu sudah dilakukan di sana. Bahkan ada yang sampai di daerah Nunukan sana. Jadi kita lakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Adik-adik akan menjadi asisten guru di sekolah. Jadi Anda akan memperoleh pengalaman mengajar yang sesungguhnya di sekolah. Dengan dibimbing oleh pamongnya, dibimbing oleh pembimbing dosen kampus kita. Berikutnya penelitian dan riset. Ini juga sudah banyak dilakukan, seperti yang mendampingi saya ini Bapak Tommy. Ini telah mendapatkan penelitian yang sudah cukup banyak. Ya, ini sangat berpeluang untuk mendapatkan pendanaan tentang penelitian. Bahkan juga dosen-dosen yang lain. Dan yang akan kita bangun bagaimana berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian ini. Ini yang akan kita bangun ke depan. Yang berikutnya adalah proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat. Jadi apa yang diharapkan oleh Ketua BPH tadi pagi, ada penelitiannya, ada pengabdian masyarakatnya. Kita telah melakukan itu. Kita menyantuni panti asuhan. Kita melakukan tadi sunatan massal bagi warga yang kurang mampu.
dan banyak lagi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kita lakukan dan ke depan akan kita kembangkan. Berikutnya adalah kegiatan wirausaha. Nah, kebetulan Pak Tommy kembali, beliau ada dosen wirausaha. Beliau telah melatih mahasiswa untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha. Bahkan banyak mahasiswa yang bisa menjual produknya pada saat ada pasar dadakan di Gor Sempaja dengan menjual makanan-makanan ringan hasil usahanya sendiri yang pada akhirnya bisa menambah income mahasiswa untuk membiayai kuliahnya selama di IKIP-GRI. Dan ini akan kita kembangkan lagi nanti, ya, karena ada dosennya di samping saya. Saya berharap ke depan kegiatan wirausaha ini semakin kita giatkan. Bagaimana mahasiswa bisa mandiri, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan dirinya secara inovasi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Berikutnya ada studi atau proyek independen. Ini juga ke depan akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini yang belum sebenarnya. Karena selama ini di IKIP-GRI yang sudah kita lakukan adalah PPL atau magang. Kita belum melakukan KKN. Tetapi ke depan, karena ini merupakan program pemerintah, bisa nanti kita tambah dengan kuliah kerja nyata. Kita turunkan mahasiswa ke daerah-daerah. Dia bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat sesungguhnya di daerah kita. Nah, inilah program-program kegiatan yang ke depan melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Adik-adik akan kita berikan sejumlah materi-materi tentang prodinya, kemudian kita berikan kerja nyata atau praktek, baik itu di perusahaan, baik itu di lembaga pemerintah, atau mungkin juga di perbankan, dan lain sebagainya. Ini ke depan juga akan kita kembangkan, karena mahasiswa tidak kita didik hanya dengan sejumlah teori, tetapi juga bagaimana menguasai praktik atau dunia kerja yang nyata. Barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya ini ada videonya, tapi tidak bisa dibuka ini untuk memberikan motivasi, namun kita urungkan ini. Untuk itu saya selaku pemateri pada sore hari ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru IKIP-GRI. Selamat bergabung dengan IKIP-GRI. Ukirlah prestasi Anda ke depan, 4-5 tahun ke depan harus menjadi sarjana pendidikan yang militan, sarjana pendidikan yang memiliki inovatif, memiliki kreativitas yang nyata. Demikian uraian materi saya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Dr. Elbadiansah. Tadi sudah dipaparkan banyak ya, adik-adik bisa dilihat. Jadi kalau kita lihat bicara tentang sistem pembelajaran di Indonesia sendiri banyak sekali. Tadi juga sudah dipaparkan oleh beliau, apa itu universitas, apa itu institut, akademi, sekolah tinggi dan sebagainya. Baik, adik-adik sekalian, ini tadi Pak ada pertanyaan. Jadi di sini ada pertanyaan, ada dua Bapak. Mungkin saya bacakan Bapak ya. Yang pertama ini dari Prodi Ekonomi Bapak, atas nama Ria Amelia ya. Pertanyaannya Bapak, terdapat banyak lulusan sarjana pendidikan yang masih menganggur. Padahal di pelosok negeri sangat banyak dibutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut?
Itu pertanyaan yang pertama, Bapak. Dan lagi untuk yang kedua, nama Siti Bismi, pertanyaannya itu tentang penjelasan Bapak Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dimana seperti contoh ekonomi bisa mengambil mata kuliah di PKO. Apakah tidak berpengaruh pada hasil perkuliahan? Jadi dua itu saja Bapak pertanyaannya. Mungkin waktu dan tempat Bapak silakan jawab. Baik, terima kasih kepada adik penanya. Pertama, fenomena yang kita rasakan saat ini, di mana semakin banyak sarjana yang dihasilkan setiap tahun di sejumlah perguruan tinggi yang ada, baik secara lokal maupun secara nasional. Sehingga setiap tahun menambah pengangguran intelektual. Nah, inilah kelemahan kita. Seharusnya mahasiswa saat ini dimotivasi video saya sebenarnya ada itu. Sebenarnya mahasiswa setelah lulus jangan selalu bermimpi bagaimana saya mencari pekerjaan. Yang bagus itu adalah bagaimana bisa menciptakan pekerjaan. Nah, saya melihat dengan program Mas Nadiem ini, ya, dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu membuka peluang. Kita berikan contoh, misalnya adik-adik calon sarjana pendidikan ekonomi. Adik-adik 5 atau 4 tahun ke depan nanti menjadi sarjana pendidikan ekonomi. Kalau adik-adik hanya untuk bercita-cita nanti kalau saya sarjana bisa menjadi guru, apalagi guru PNS misalnya, itu peluangnya sekarang kondisinya sudah sangat menyempit. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk mencari peluang lain? Kan tidak mustahil kalau sarjana pendidikan ekonomi, lalu ternyata dia jadi pelatih olahraga misalnya. Pelatih olahraga itu luar biasa. Ini dosen-dosen IKIP ini banyak yang kerjasama dengan KONI. Ya, banyak dosen-dosen IKIP ini menjadi pelatih di KONI Kalimantan Timur. Bahkan sampai ke nasional dan internasional. Menjadi pelatih itu luar biasa. Ya, peluang untuk perbaikan ekonomi sangat terbuka. Padahal dia guru ekonomi, tapi ternyata bisa jadi wasit basket misalnya, bisa jadi wasit poli atau yang lainnya. Nah, itu maksudnya dia diberikan peluang 1 semester 20 SKS, dia silakan belajar tentang tentang keolahragaan. Ya. Tetapi 5 semester prodi ekonomi dia harus tuntas. 5 semester. 3 semesternya diberikan kebebasan mahasiswa itu untuk mengembangkan. Mungkin ada adik-adik, saya udah terlanjur nih masuk prodi pendidikan ekonomi. Wah, nanti saya cuma jadi guru ekonomi aja ini. Di SMP, di SMA, di SMK misalnya. Padahal dia punya ada bakat misalnya untuk ahli memperbaiki motor, suka mengotak-atik motor misalnya. Dia bisa belajar di prodi otomotif. Ya paling tidak dasar-dasarnya. Artinya bongkar motor sendiri berani gitu. Atau ada di jalan orang macet motornya, dekat dengan rumah kita bisa kita bantu. Oh, kita bantu apa Pak? Ininya yang macet ini gitu. Karena kita ada 20 SKS mendapat kesempatan menggali tentang otomotif. Itu contoh yang pertama. Jadi jangan khawatir, dengan Merdeka Belajar itu tidak mengganggu prodinya sendiri, pengetahuannya akan sudah terpenuhi dengan 5 semester, tapi 3 semester dia bisa mengembangkan yang lain. Atau memperdalam lagi tentang ekonominya. Demikian juga olahraga, demikian juga otomotif. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi, Pak? Baik, saya ulangi lagi Bapak. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah
tentang penjelasan Bapak Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana seperti contoh prodi ekonomi bisa mengambil mata kuliah di PKO. Ya. Apakah tidak berpengaruh pada hasil perkuliahan itu Bapak? Iya, itu sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah tidak berpengaruh. Karena adik-adik 5 semester itu sudah akan diberikan mata kuliah yang sudah sesuai dengan prodinya. Jadi itu sudah dikaji, 5 semester itu akan sudah terpenuhi. Tetapi 3 semesternya karena untuk menempuh jenjang sarjana itu, S1 itu minimal 8 semester. 8 semester sampai pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tidak mengganggu kompetensi di prodinya sendiri. Justru dia diperkaya dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena kenyataannya alumni IKIP PGRI ini yang seyogianya dia akan menjadi guru di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah terluar, terdepan, itu sangat kurang SDM kita. Ternyata ada lulusan IKIP PGRI yang seharusnya jadi guru, dia ternyata jadi pengusaha. Atau dia buka bengkel di kampungnya. Satu-satunya bengkel di situ. Ya tentu orang akan tertuju ke sana memperbaiki motornya. Nah, jadi fakta di lapangan kadang-kadang dia tidak, setelah bekerja dia tidak mesti jadi guru, ada yang jadi pengusaha, bahkan ada yang jadi anggota DPR, bahkan ada yang jadi bupati, ya, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Jadi makanya dengan Merdeka Belajar itu talenta mahasiswa diperkaya untuk memperdalam ilmu-ilmu yang lain selain ilmu yang dia kuasai di program studinya. Itu adik-adik. Makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Elbadiansyah atas materi yang saya sampaikan, dan juga tadi ada 2 pertanyaan ya, adik-adik tadi sudah dijawab ya. Mengingat waktu juga sudah habis, jadi kita akhiri dulu untuk pemaparan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.